Polda Sumatera Selatan bekuk komplotan pencuri antar kabupaten dan provinsi. Perahu yang ditumpangi suami istri asal Ogan Ilir bocor, 1 tewas, 1 selamat. 11 klub ramaikan kompetisi Liga 4 zona Sumatera Selatan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara, 4 pelaku pencurian yang beraksi di beberapa wilayah di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung tertangkap. Sasaran komplotan ini adalah rumah yang ditinggal pemiliknya dengan berpura-pura bertamu. Komplotan pencurian yang beraksi di Palembang, Ogan Ilir, Prabu Muli hingga Bangka Belitung diringkus Unit 4 Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel. Keempat tersangka masing-masing Tommy, Joni Arifin, Asadi, dan Rudi ditangkap di lokasi berbeda di Palembang dan Prabu Muli. Polisi mengungkapkan komplotan ini sudah beraksi di banyak tempat dengan sasaran rumah yang ditinggal penghuninya. Terakhir, aksi mereka dilakukan pada Agustus 2024 di salah satu rumah warga desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Cara mereka dengan mengetuk pintu, berpura-pura akan bertamu agar tak dicurigai warga lain. Setelah kondisi sepi, komplotan ini melancarkan aksinya dengan merusak pintu dan membawa kabur barang elektronik korban. Komplotan ini beraksi bergantian di setiap lokasi. Para tersangka merupakan penjahat kambuhan yang sudah berulang kali dihukum atas kasus serupa. Mereka berempat ini residivis semua, rata-rata sudah ada yang 2 kali kena hukuman, kasus yang sama, ada 365, kasus yang sebelumnya, ada yang sekali. Dan mereka spesialis bongkar rumah kosong. Ya, modusnya mereka ngecek seolah bertamu, ngetok rumah, tidak ada jawaban di rumah itu, dia langsung masuk, ada menggunakan alat linggis, ada obeng panjang juga, dan masuk ke rumah dan membongkar, membawa beberapa alat-alat atau barang-barang berharga di rumah tersebut. Mereka ada berempat, ada 1 lagi yang masih DPO, masih kita lakukan pencarian. Keempat tersangka kini kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepasang suami istri di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, saudara, tenggelam di Sungai Ogan diduga akibat perahu yang mereka tumpangi bocor. Akibat insiden ini, suami tewas sementara istri berhasil diselamatkan warga. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, jasad Hussein, seorang petani asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang tenggelam di Sungai Ogan ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 26 Januari 2025 sore. Korban ditemukan sejauh 15 km dari titik awal korban tenggelam. Menurut tim SAR gabungan, insiden terjadi saat Hussein dan istrinya akan pulang menggunakan sampan usai berkebun melalui Sungai Ogan. Saat di tepian Desa Rantau Panjang, Ogan Ilir, perahu yang mereka tumpangi mengalami kebocoran hingga keduanya masuk ke sungai. Seorang warga yang kebetulan melintas menolong istri Hussein, namun saat akan menolong Hussein, tubuhnya terseret arus sungai dan tenggelam. Korban ditemukan kurang lebih pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, ya, dengan kondisi mengapung, ya. Korban atas nama Bapak Husin, umur 60 tahun, ya. Kemudian dengan jarak radius dari lokasi kejadian kurang lebih 15 km untuk posisi korban ditemukan. Kemudian korban selanjutnya kita bawa langsung ke rumah duka. Jasad Hussein kemudian dibawa tim SAR gabungan ke rumahnya untuk dimakamkan.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aktivis hewan melaporkan terduga penjagal hewan ke Polda Sumsel usai kepergok membawa 8 ekor anjing dengan kondisi terikat dan dimasukkan dalam karung menggunakan sepeda motor. Pelapor sempat mengejar terlapor yang kabur. Berbekal rekaman pengendara sepeda motor yang membawa 8 ekor anjing dengan kondisi terikat dan dimasukkan dalam karung di Jalan Kolonel Haji Burlian, Palembang, aktivis hewan dari Animal Hope Shelter Indonesia melapor ke Polda Sumsel terkait dugaan penjagalan hewan. Terlapor yang mengendarai sepeda motor saat itu sempat ditanyai rekan pelapor tentang anjing-anjing tersebut dan terlapor menjawab akan dibawa untuk menjaga kebun. Curiga, aktivis hewan mengajak terlapor untuk ke kantor polisi, namun terlapor kabur ke arah alang-alang lebar. Pelapor menerangkan laporan ini juga menyusul maraknya penjagalan anjing untuk keperluan konsumsi dan Palembang menjadi tempat transit penjualan anjing ke Sumatera Utara. Aktivis hewan juga mendorong agar pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah larangan memperjualbelikan anjing untuk dikonsumsi. Terkait kasus yang viral di mana ada dugaan bahwa 8 ekor anjing yang dibawa oleh salah satu pengendara kendaraan bermotor yang ditemukan oleh tim kami di Palembang. Ini ada indikasi bahwa anjing-anjing ini akan dibawa ke tempat pengepul penjagal yang akan dipotong untuk dijadikan masakan olahan konsumsi konsumen pemakan daging anjing. Kita lihat dari kondisi anjing saat dibawa pada saat proses transportasinya, di mana mulutnya diikat, keempat kakinya pun diikat dan dimasukkan ke dalam karung. Hal ini yang biasa dilakukan oleh para pengepul penjaga anjing untuk dikonsumsi. Laporan terkait dugaan penganiayaan hewan tersebut diterima SPKT Polda Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya, saudara, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami sengaja menyamarkan video yang mengandung unsur kekerasan ini. Tampak dalam video berdurasi 29 detik ini merekam aksi perundungan terhadap seorang anak perempuan yang berstatus sebagai siswi sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Selain umpatan, para terduga pelaku yang merupakan teman sekolah korban ini juga melakukan kekerasan fisik yang ditengarai saling ejek antar keduanya. Polisi yang mendapati laporan atas video perundungan yang viral tersebut langsung memanggil korban. Pelaku beserta orang tua dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan di Mapolres. Di mana anak-anak tersebut saat ini sudah kita mintain keterangan, kita interview, baik terhadap anak-anak maupun terhadap korban. Saat ini mereka didampingin oleh pihak keluarga dan pihak sekolah pun sudah kita hadirkan untuk kita mintain juga keterangan, di mana tujuan kita ini adalah untuk supaya kejadian ini tidak terulang kembali. Peristiwa ini jadi sorotan dari Direktur Lembaga Pemerhati Hak Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yang menyayangkan kejadian perundungan ini, mengingat Kabupaten Lampung Barat menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Peristiwa bullying yang mengakibatkan timbulnya kesan potret buram lah dunia pendidikan kita, tidak hanya di Provinsi Lampung atau hanya di Lampung Barat, tapi di Indonesia sedang banyak peristiwa seperti ini. Jadi harapan saya, bahkan menimbulkan pertanyaan saya, ini kenapa sih masih terjadi? Kurangnya di mana? Nah itu.
Apakah karena memang pemerintah belum menetapkan regulasi, atau memang tidak ada regulasinya, atau tidak ada programnya oleh pemerintah daerah. Lembaga pemerhati hak perempuan dan anak meminta pemerintah Lampung Barat mengambil langkah tegas supaya kejadian serupa tidak terulang kembali. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Inilah video saat dua pasangan suami istri tertangkap warga tengah mengedarkan uang palsu di sejumlah warung di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Aksi kedua pelaku bernama Ari Setiawan dan Sunita terungkap setelah pemilik warung yang curiga dengan keaslian uang, kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah bertransaksi 3 kali menggunakan uang palsu. Polisi pun melakukan pengembangan di mana pelaku memesan uang palsu tersebut melalui aplikasi pesan singkat Telegram senilai Rp1 juta dengan harga Rp350.000 menggunakan metode pembayaran digital. Tak hanya itu, petugas juga mendapati uang palsu senilai Rp4.200.000 yang disembunyikan dengan cara dikubur di halaman rumah. Dari pengembangan tersebut, ternyata kita berhasil mengungkap atau mendapatkan barang bukti yang lebih besar lagi. Ya, ini di hadapan rekan-rekan ini banyak barang bukti yang sudah kita amankan, ya, termasuk juga nominal uang yang sudah diperjualbelikan menjadi barang-barang, ya, berupa rokok, kemudian minyak dan segala macam, termasuk juga saat itu uang ditimbun, ada yang ditimbun di dalam rumah. Ya. Total keseluruhan jumlah uang lembar rupiah palsu yang kita amankan ada 63 lembar sebesar Rp4.750.000, ya. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Sangat memprihatinkan, seorang pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Pangkal Pinang diamankan polisi beberapa waktu lalu karena terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkotika. Selain menjadi pemakai, pelaku juga merupakan kurir narkotika jenis sabu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkal Pinang menyatakan bahwa pihaknya merasa miris atas kejadian ini. Ia menekankan bahwa pihak sekolah telah berupaya memberikan pendidikan dan sosialisasi yang cukup kepada siswa, terutama edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain sekolah, peran orang tua juga penting dalam pengawasan dan pendidikan anak di luar jam sekolah untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang. Sekali lagi kami sudah sampaikan kepada satuan pendidikan maupun kepada orang tua. Jadi tanggung jawab anak-anak itu tidak hanya di sekolah, tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau di sekolahnya mungkin beliau anak-anak ini kan baik-baik saja, tetapi kalau karena pergaulan kemudian orang tuanya kurang mengawasi, itulah yang kita minta supaya orang tua juga berkontribusi dalam hal menjaga anak-anak kita, karena mereka ini sebagai aset kita untuk penerus generasi bangsa. Jadi kami prihatin dengan kondisi ini, kami berharap karena pendidikan karakter kan terus kami lakukan, tetapi kembali lagi ini kan personal ya, orang per orang bukan seluruh. Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat menjadi pelajaran agar lebih banyak usaha dilakukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh negatif narkotika. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Deserti TNI bernama Henry hingga saat ini masih diburu oleh petugas gabungan setelah berhasil kabur dari sergapan petugas gabungan TNI Polri. Pelaku berhasil lolos melalui gorong-gorong tempat persembunyiannya. Hingga saat ini, petugas gabungan masih terus melacak keberadaan pelaku. Sebelumnya, deserti TNI Henry ini
melakukan penembakan terhadap salah satu anggota Sudepom Persiapan Belitung, Randy. Tersangka diduga melakukan KDRT terhadap istrinya. Saat hendak diamankan, Henry menyandera Randy dan membawa korban. Selanjutnya, korban ditemukan warga dengan luka tembak di bagian punggung dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Sampai saat ini masih bersama POM, TNI, rekan-rekan TNI maupun dari polisi untuk melacak keberadaannya. Sampai sekarang belum diketahui keberadaannya. Katanya di sana sudah memasang poster poster buronan gitu. Saya belum tahu tuh. Jadi polisi sifatnya membackup tuh BKO, bawah kendali operasi rekan-rekan dari TNI, menyiapkan personilnya, jadi membackup penuh jika ada perintah untuk bergerak, kemudian melakukan pengejaran, pengepungan tentu bersama-sama dengan rekan-rekan TNI. Kita membackup. Jadi komandonya adalah dari Pak Danrem, dari Pak Dandim. Terima kasih. Hingga saat ini, petugas terus berkoordinasi untuk menangkap pelaku. Sejumlah langkah telah diambil, termasuk menjaga tempat-tempat strategis seperti pelabuhan serta bandar udara, agar pelaku tidak dapat kabur ke luar daerah. Nanda Diansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang emak-emak di salah satu cucian mobil yang berada di Jalan Pangeran Natadirja, Kota Bengkulu. Tampak pelaku masuk ke area cucian mobil dan langsung menuju mes karyawan di lantai 2. Sambil mengendap, pelaku melihat salah satu kamar dalam kondisi tidak terkunci. Meski di dalam kamar terdapat 3 orang karyawan sedang tertidur, emak-emak ini tetap nekat masuk dan mengambil tas salah satu karyawan. Tas tersebut diketahui berisi 1 unit handphone dan uang tunai Rp950.000. Waktu itu kejadiannya posisi saya sedang tidur, sekitaran pukul 4 subuh waktu itu, tertidur pulas, kemudian saya tersadar itu waktu bangun pagi sekitar jam 7 pagi, bangun terus saya langsung mandi, begitu selesai pakai baju, pakaian, baru sadar kalau handphone saya ini tidak ada. Begitu handphone disadarin tidak ada, saya panik kemudian melapor ke bos di bawah untuk melihat rekaman CCTV. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga Rp7 juta. Kasus ini sudah dilaporkan korban ke polisi. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Temuan kasus jemberana pada sapi ini bermula saat petugas kesehatan hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu mendapat laporan dari peternak mengenai sapi mereka yang sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, 13 ekor sapi ini menunjukkan gejala demam, depresi hingga hilang nafsu makan. Petugas memastikan belasan sapi tersebut positif terjangkit penyakit jemberana. Saat ini hewan ternak tersebut sudah mendapatkan perawatan dan dipisahkan dari ternak lain agar tidak menular. Menurut petugas, penyebab penyakit jemberana dapat masuk ke tubuh hewan ternak melalui kontak langsung dengan hewan tertular, serta disebarkan melalui insekta penghisap darah. Penyakit jemberana hanya menyerang sapi Bali dan tidak menular pada sapi jenis lain. Itu juga gejalanya lesu, tidak mau makan, terus dia ambruk ya. Kalau demamnya dia nggak bisa ngomong demam gitu, pokoknya dia terus ada kejangnya juga. Jadi pas kalau sudah ambruk, sudah dia nggak bisa itu lagi, nggak bisa berdiri lagi, terus udah ketakutan aja gitu pemiliknya, jadi langsung dipanggil tukang pakan. Para peternak diminta untuk terus waspada dan menjaga kebersihan kandang ternaknya mengingat selain penyakit jemberana, sejumlah sapi juga dilaporkan terserang penyakit mulut dan kuku dan penyakit ngorok. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu.
Upaya pelarian JM selama 3 bulan berakhir setelah ditangkap tim Satreskrim Polres Bengkulu Utara. Pria yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bengkulu Utara nekat melakukan pencabulan hingga persetubuhan terhadap siswinya sendiri yang masih berusia 12 tahun. Mirisnya perbuatan bejat itu dilakukan di lingkungan sekolah saat jam istirahat. Bahkan dari pengakuan korban, aksi tersebut sudah dilakukan pelaku selama belasan kali. Peristiwa terungkap saat orang tua korban mendapat laporan dari kepala dusun setempat bahwa anaknya sudah menjadi korban persetubuhan. Pelaku tersebut melakukan tindakan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukannya terhadap anak muridnya sendiri yang terjadi pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2024. Kejadian ini dilaporkan pada bulan September 2024 dan pelaku melarikan diri ke kabupaten lain. Pelaku sendiri dibekuk saat pulang ke rumah setelah kabur keluar daerah selama 3 bulan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan pelaku dan pendampingan terhadap korban. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Penyaluran bantuan pangan 10 kg beras per bulan per kepala keluarga bagi warga miskin di Bengkulu kembali dilanjutkan. Bulog yang jadi penyalur bantuan pangan mengatakan, bantuan beras untuk tahun ini turun jadi 120.966 keluarga. Dari tahun 2024 lalu sebanyak 166.359 keluarga. Bantuan beras 10 kg per keluarga akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari. Pendistribusian bantuan pangan ini sudah melalui proses validasi data oleh Bulog. Perlu juga diketahui bahwa untuk alokasi Banpam 2025 ini ada penurunan dari masyarakat atau penerima manfaat, yaitu ya keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan pangan. Kalau kemarin kurang lebih sekitar 2 juta penerima manfaat, ini kurang lebih 1.600.000. Jadi ada kekurangan ataupun perubahan kurang lebih sekitar 24-25%. Program bantuan pangan beras ini disalurkan pemerintah guna meringankan beban dan membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga miskin. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. 2 anak yang sedang bermain tewas tertimbun tanah longsor di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Pencarian dan evakuasi yang dilakukan warga berlangsung dramatis. Proses evakuasi 2 anak yang tertimbun longsor di tepi Sungai Komering, Desa Mendeh, Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dilakukan warga berlangsung dramatis. Warga dengan alat seadanya menggali pasir mencari korban yang tertimbun pasir dan tanah. Warga sempat kesulitan menemukan korban karena lokasi sulit dilalui kendaraan. Korban yang tertimbun masing-masing Yudi Adi Pratama, 12 tahun, dan Chandra Pratama, 9 tahun, pelajar di desa setempat. Setelah cukup lama, akhirnya korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Martapura menerangkan insiden longsor terjadi tepat ada 3 anak yang bermain di lokasi, 2 tertimbun dan 1 selamat. Sebelum tertimbun, ketiganya bermain membuat terowongan di tebing pinggir sungai yang sebelumnya pernah longsor. Kejadian awal itu ada 3 anak yang mengalami musibah tertimpa tanah longsor. Adapun kronologisnya, sebelumnya memang daerah tersebut pernah terjadi longsor. Kemudian anak-anak ini bermain di tepian sungai yang kebetulan dekat tanah longsor tersebut, membuat lubang di tebing-tebing tanah longsor tersebut dan tertimbun. Dari 3 anak tersebut, 2 meninggal dunia dan 1 dapat diselamatkan.
Polisi kemudian memasang garis polisi di lokasi longsor serta meminta BPBD Oku Timur melakukan penanganan agar daerah tersebut tak kembali longsor. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Timur, Sumatera Selatan. Sementara itu, seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan tersengat listrik. Insiden terjadi diduga tak sengaja menyentuh kabel las saat memasang kanopi tambahan sebuah masjid. Seorang warga yang sedang bergotong royong memasang kanopi tambahan sebuah masjid di Jalan Panca Usaha, Kelurahan Liba Ulu, Kecamatan Jakabaring tersengat listrik Jumat 24 Januari 2025 lalu. Warga lain yang melihat korban tersengat listrik cepat memegangi tubuh korban agar tidak terjatuh karena korban tidak sadarkan diri. Korban kemudian dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Korban selamat setelah mendapatkan perawatan dari dokter. Korban diduga tidak sengaja tersenggol aliran listrik saat pemasangan kanopi. Nah, yuk dapat kabar dia kena setum? Dari orang-orang yang itu, orang-orang yang di sana gitu. Temannya. Tiba-tiba kena setrum gitu. Jam apa itu kejadiannya? Belum asar. Belum asar ya. Jadi itu suami kita luka di mana tadi? Pokoknya itu di tangan, kaki. Itu sampai dada, kepalanya. Itu. Tangannya. Tangannya. Rencana nak operasi ya? Iya. Korban kini masih dalam perawatan di rumah sakit dan sudah berangsur membaik. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian saudara, seorang pria yang mengenakan jaket ojek online terekam kamera pemantau memalak seorang siswi SMP menggunakan senjata api. Peristiwa tersebut membuat korban ketakutan. Seorang pria mengenakan jaket ojek online memalak seorang siswi SMP yang akan pulang di Jalan Bungaran, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam rekaman kamera pemantau, pelaku diduga mengancam korban menggunakan senjata api. Korban ketakutan lalu kabur meninggalkan pelaku. Orang tua korban membuat laporan ke Polrestabes Palembang dari peristiwa tersebut. Menurut orang tua korban, awalnya pelaku berpura-pura menanyakan alamat. Korban tak tahu alamat yang dimaksud membuat pelaku marah dan menodongkan senjata api. Pelaku juga sempat menembakkan senjata apinya ke jalan. Mendengar tembakan, korban kabur dan pelaku tidak berhasil mengambil barang berharga milik korban. Nah, dia tuh cecek nanya alamat dengan anak aku nih. Anak aku nih ngomong enggak tahu, yo dia bukan orang sana kan, dia tidak tahu. Ama ada edek kon enggak tahu, yo aku enggak tahu. Nah, tiba-tiba dia tuh jalan lurus, pas jalan lurus tuh langsung dibelokinnya, langsung dihadangnya anak aku nih. Seraka jeung api kau. Dalalah anak aku nih kan sempat melawan itu nah. Tembakinnya pistol ke bawah. Soalnya oleh karena bunyi besar, bunyi pistol besar aja dia bakal keluar. Anak aku mekek kan maling. Laporan peristiwa penodongan dengan senjata api ini kini dalam penanganan polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang ramai dikunjungi warga di momen libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Tak hanya wisatawan asal Palembang dan sekitarnya, Taman Wisata Alam ini juga dikunjungi pengunjung dari luar Sumatera Selatan. Pengunjung mulai ramai mendatangi Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang saat libur Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek. Kawasan hutan ini pun nampak ramai. Pengelola memprediksi puncak kunjungan akan terjadi pada Rabu 29 Januari 2025 yang bertepatan dengan Tahun Baru Imlek. Jumlah pengunjung diprediksi naik hingga 20% yang tidak hanya dari Sumatera Selatan, namun juga dari provinsi lain. Adalah peningkatan sedikit, tapi belum signifikan, beda dengan pas Tahun Baru atau Lebaran. Mungkin 10% sampai 20% mungkin ini ya, perkiraan kita. Jajaran pohon pinus dan sejumlah wahana yang kini disiapkan pengelola menjadi salah satu alasan taman ini menjadi salah satu lokasi liburan yang dikunjungi. Enak ya, sejuk gitu, adem. Suka sih, jadi cari yang tenang gitu, adem, sejuk.
Meski sudah cukup lama Taman Wisata Alam ini ada di Palembang, namun magnetnya tak pernah pudar untuk dikunjungi wisatawan karena letaknya masih di dalam kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025 saudara akan diikuti 11 klub. Rencananya kompetisi itu akan mulai bergulir pada awal Februari nanti. Sebanyak 11 klub dipastikan ambil bagian pada kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025. Ke-11 klub berasal dari Kota Palembang, Musi Banyu Asin, Prabu Muli, dan Muara Enim. Kompetisi menggunakan sistem setengah kompetisi yang dibagi dalam 2 grup. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengungkapkan Kota Palembang akan menjadi tuan rumah dan seluruh pertandingan digelar di Jakabaring Sport City mulai 9 Februari 2025 mendatang. Tingginya antusias peserta diharapkan peta persaingan musim ini lebih kompetitif. Jadi antusiasnya cukup besar sekali dan kami Asprov sangat mendukung itu. Mudah-mudahan ke depannya dilihat sepak bola di Sumatera Selatan ini akan lebih cemerlang lagi dan akan lebih bergairah. Akan dikenal di tingkat nasional bagaimana sepak bola di Sumatera Selatan ini dan mendapatkan nanti kesebelasan yang terbaik untuk maju di tingkat nasional, dan kita berdoa juga mewakili Sumsel itu nanti akan maju kepada Liga 3. Asprov PSSI Sumsel berharap nantinya ada klub asal Sumsel yang mampu melaju ke putaran nasional dan meraih tiket promosi ke kompetisi Liga 3. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jelang hadapi Suriah pada laga kedua mini turnamen Mandiri Challenge U20 Series, Timnas U20 mendapatkan suntikan tenaga baru. Hal ini membuat Suriah waspada, terlebih Garuda Muda memiliki kualitas yang cukup mumpuni. Sehari jelang laga kedua Mandiri Challenge U20 Series melawan Suriah, Timnas Indonesia U20 gelar latihan di lapangan Tor Surabaya Minggu sore. Dalam latihan sebanyak 28 pemain fokus mengikuti instruksi pelatih Indra Syafri. Kekuatan Garuda Muda bertambah dengan bergabungnya Alvarez Buffon dari Borneo FC dan Mufli Hidayat dari PSM Makassar. Menghadapi Suriah, Timnas Indonesia U20 akan melakukan rotasi pemain, termasuk memainkan striker diaspora Jens Reven. Menurut pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri, lawan Suriah sangat penting untuk mengukur kekuatan Timnas. Terlebih, Suriah pernah menahan imbang Uzbekistan, salah satu lawan Timnas Indonesia di grup Piala Asia U20 Februari mendatang. Di sisi sang calon lawan, Suriah telah menganalisa permainan skuad Garuda kala jumpa Yordania. Sang pelatih Mohamed Ismail Quid mengakui Indonesia adalah tim yang bagus serta mempunyai kualitas di sisi pertahanan maupun di sisi penyerangan. Laga Indonesia melawan Suriah akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo Senin malam. Duel ini menjadi pemanasan bagi kedua tim jelang Piala Asia U20 di Tiongkok bulan Februari mendatang. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, Asosiasi Kota PSSI Palembang menggelar kejuaraan sepak bola wanita di Stadion Kamboja Palembang. Kejuaraan merupakan yang pertama digelar. Asosiasi PSSI Kota Palembang menggelar kejuaraan sepak bola wanita untuk kelompok umur di bawah 17 tahun di Stadion Kamboja Palembang. Kejuaraan diikuti 16 tim dari Sumatera Selatan dan Lampung. Tidak hanya itu, kejuaraan juga diikuti seorang pemain tim nasional wanita Indonesia senior. Askot PSSI Palembang mengungkapkan kejuaraan menjadi wadah menjaring pesepak bola muda potensial dari Palembang dan sekitarnya. Talent potensial dari Palembang yang terjaring dari kejuaraan ini akan dimasukkan dalam diklat khusus. Istilah ini kan baru semacam mencari juga ya, mencari talent. Nanti setelah puasa Ramadan, setelah Idul Fitri, yang terbaik akan kita kumpulkan dan kita buat semacam semi diklat
semuanya gratis semua. Jadi kita langsung terjun untuk membangkitkan sepak bola wanita yang ada di Palembang ini. Pesepak bola putri berharap kejuaraan seperti ini lebih banyak digelar. Kalau pertandingan sepak bola cewek saya rasa masih kurang aktif dibandingkan dengan sepak bola cowok. Harapan Aul khususnya untuk sepak bola perempuan semoga kedepannya lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dan makin maju. Kedepan untuk membangkitkan sepak bola putri di Kota Palembang, kejuaraan akan rutin digelar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Komplotan pencurian yang beraksi di Palembang, Ogan Ilir, Prabu Muli hingga Bangka Belitung diringkus Unit 4 Subdit 3 Jatantras Ditreskrimum Polda Sumsel. Keempat tersangka masing-masing Tommy, Joni Arifin, Asadi, dan Rudi ditangkap di lokasi berbeda di Palembang dan Prabu Muli. Polisi mengungkapkan komplotan ini sudah beraksi di banyak tempat dengan sasaran rumah yang ditinggal penghuninya. Terakhir, aksi mereka dilakukan pada Agustus 2024 di salah satu rumah warga Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Cara mereka dengan mengetuk pintu, berpura-pura akan bertamu agar tak dicurigai warga lain. Setelah kondisi sepi, komplotan ini melancarkan aksinya dengan merusak pintu dan membawa kabur barang elektronik korban. Komplotan ini beraksi bergantian di setiap lokasi. Para tersangka merupakan penjahat kambuhan yang sudah berulang kali dihukum atas kasus serupa. Mereka berempat ini residivis semua, rata-rata sudah ada yang 2 kali kena hukuman, kasus yang sama, ada 365, kasus yang sebelumnya, ada yang sekali. Dan mereka spesialis bongkar rumah kosong. Ya, modusnya mereka ngecek seolah bertamu, ngetok rumah, tidak ada jawaban di rumah itu, dia langsung masuk, ada menggunakan alat linggis, ada obeng panjang juga, dan masuk ke rumah dan membongkar, membawa beberapa alat-alat atau barang-barang berharga di rumah tersebut. Mereka ada berempat, ada satu lagi yang masih DPO, masih kita lakukan pencarian. Keempat tersangka kini kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Polda Sumsel serta terancam hukuman 7 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, jasad Hussein, seorang petani asal Ogan Ilir, Sumatera Selatan yang tenggelam di Sungai Ogan, ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 26 Januari 2025 sore. Korban ditemukan sejauh 15 km dari titik awal korban tenggelam. Menurut tim SAR gabungan, insiden terjadi saat Hussein dan istrinya akan pulang menggunakan sampan usai berkebun melalui Sungai Ogan. Saat di tepian Desa Rantau Panjang, Ogan Ilir, perahu yang mereka tumpangi mengalami kebocoran hingga keduanya masuk ke sungai. Seorang warga yang kebetulan melintas menolong istri Hussein, namun saat akan menolong Hussein, tubuhnya terseret arus sungai dan tenggelam. Korban ditemukan kurang lebih pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat, ya, dengan kondisi mengapung, ya. Korban atas nama Bapak Husin, umur 60 tahun, ya. Kemudian dengan jarak radius dari lokasi kejadian kurang lebih 15 km untuk posisi korban ditemukan. Kemudian korban selanjutnya kita bawa langsung ke rumah duka. Jasad Hussein kemudian dibawa tim SAR gabungan ke rumahnya untuk dimakamkan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 11 klub dipastikan ambil bagian pada kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2025.
Ke-11 klub berasal dari Kota Palembang, Musi Banyu Asin, Prabu Muli, dan Muara Enim. Kompetisi menggunakan sistem setengah kompetisi yang dibagi dalam 2 grup. Asosiasi Provinsi PSSI Sumatera Selatan mengungkapkan Kota Palembang akan menjadi tuan rumah dan seluruh pertandingan digelar di Jakabaring Sport City mulai 9 Februari 2025 mendatang. Tingginya antusias peserta diharapkan peta persaingan musim ini lebih kompetitif. Jadi antusiasnya cukup besar sekali dan kami Asprop sangat mendukung itu. Mudah-mudahan ke depannya dilihat sepak bola di Sumatera Selatan ini akan lebih cemerlang lagi dan akan lebih bergairah. Akan dikenal di tingkat nasional bagaimana sepak bola di Sumatera Selatan ini dan mendapatkan nanti kesebelasan yang terbaik untuk maju di tingkat nasional, dan kita berdoa juga mewakili Sumsel itu nanti akan maju kepada Liga 3. Asprof PSSI Sumsel berharap nantinya ada klub asal Sumsel yang mampu melaju ke putaran nasional dan meraih tiket promosi ke kompetisi Liga 3. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Raskia Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.